Kholwat dapat mengintensifkan peneguhan jalan spiritual atau salik untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, mengosongkan hati dari kesibukan dunia yang menghalangi diri dari berzikir kepada Allah. Al-Ghazali bahkan menganjurkan kepada para sufi untuk uzlah, berkholwat selama 40 hari dalam 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keberkahan kesehatan dan kelancaran rizki. Ada yang menyamakan uzlah dengan kholwat, disebabkan keinginan yang sama untuk meninggalkan hawa nafsu dan godaan duniawi. Ada pula yang menggunakannya secara bergantian dan bersamaan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang. Sehingga ketika disebut uzlah sekaligus dimaksudkan sebagai kholwat. Tetapi ada juga yang dengan tegas membedakannya. Uzlah secara etimologis artinya mengasingkan diri dari keramaian atau menarik diri dari kerumunan. Adapun kholwat berarti menyendiri atau menyepi dengan senantiasa menempa diri dalam latihan spiritual atau riyadhah. Kemiripan maknanya terletak pada tujuannya, yakni menepis perbuatan maksiat dengan menempuh tahapan-tahapan perjalanan salik atau zahid dengan memperbanyak zikir, meninggalkan yang haram, dan berserah diri dalam intensitas ubudiyah kepada Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahli zikir kepadaku adalah teman dudukku." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Ahmad Zarruq dalam Qawaid al-Tasawuf menyamakan iktikaf dengan kholwat dari aspek tujuan. Jika iktikaf dilakukan di dalam masjid, kholwat tidak harus di masjid. Kholwat lebih spesifik daripada uzlah. Kholwat dapat mengintensifkan peneguhan jalan spiritual atau salik untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, mengosongkan hati dari kesibukan dunia yang menghalangi diri dari berzikir kepada Allah, dan selalu bertafakur atau memikirkan diri sendiri atas setiap nikmatnya. Kala itu dikisahkan bahwa Wali Paidi setelah pulang dari pertemuan tahunannya dianjurkan untuk segera kholwat ke lereng Gunung Arjuna. Tatkala Wali Paidi mencoba ilmu melipat buminya dan kesasar ke rumah Habib Pahang, Malaysia. Kala itu ketika Wali Paidi sedang berpamitan, Habib Pahang menemaninya. Habib Pahang mengantarkan ke ruang khusus sambil menampar menepuk-nepuk bahu Wali Paidi. "Ingat nak Paidi, setelah sampai rumah, segeralah menjalankan amanah yang dibebankan kepada kita semua. Selain manusia, jin juga makhluk Allah yang bisa merusak bumi. Mereka bisa mengiring manusia untuk melakukan kerusakan. Makanya setelah sampai di daerahmu, segeralah dan jangan sering iseng lencer. Ingat pesan pemimpin, kita harus mencegah perbuatan merusak bumi." Setelah beberapa hari di rumah, Wali Paidi berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai saran Habib Pahang. Hari Minggu ba'da subuh, Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpak-pak rokok kretek telah disiapkan dari berbagai merek yang beken sudah lengkap. Tidak ketinggalan satu blek kecil kopi bubuk juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud. Pada hari itu juga, Wali Paidi sampai di gua tersebut walau waktunya sudah agak sore. Mulut gua itu kecil tertutup ilalang, tapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air, dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja. Kemungkinan oleh si penemu gua ini atau wali yang pendahulunya dulu dipakai untuk tempat sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu tersebut dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi dengan sendirinya berzikir cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur basirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi sholat di atas batu yang mirip meja itu.
entah sholat apa yang dikerjakannya. Habis sholat, terus berzikir sampai lupa membuat kopi dan rokok kesukaannya. Terus berzikir sampai masuk maghrib, hingga menjelang isya dia turun untuk berwudu dan meneguk air sumber di gua itu. Walaupun yang diteguk air sumber biasa, tapi bagi Wali Paidi rasanya seperti minum air zam-zam. Sejak habis mengisya atau sholat maghrib dijamak dengan isya, terus menerus sholat 2 rakaat salam, dan entah telah berapa puluh atau ratus rakaat tanpa terasa telah berlalu. Dan Wali Paidi baru sadar ketika lamat-lamat terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan supermi. Niatnya untuk sahur atau puasa Senin, sambil duduk santai merokok menunggu waktu subuh tiba. Panci sudah dikeluarkan serta supermi dan rokok telah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya ia ketika mencari korek api tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya, tapi tetap saja korek api tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki. Mungkin koreknya tertinggal di waktu dia santai merokok di musola kampung sewaktu selesai sholat zuhur di awal pendakian kemarin siang. Dia melihat kopi satu black dan aromanya begitu harum, dan rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi dan supermi. Muspro kabeh iki. Kok bisa koreknya hilang? Kata Wali Paidi kesal. Namun tekadnya untuk berpuasa Senin yang menjadi kebiasaannya tak mungkin dia batalkan. Dengan 7 teguk air dari sumber dalam gua itu sudah lebih cukup untuk baginya berbuka. Sepanjang berpuasa Senin hari itu, dia lalui dengan nikmat, sholat, berzikir, tidur, membaca Al-Quran, tertidur lagi. Pokoknya nikmat walaupun hanya sahur minum air sumber. Namun setelah waktu berbuka tiba, ia berbuka dengan air sumber lagi. Setelah sholat mengisya, Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya gundah melihat supermi, rokok, kopi, terkulai tak berguna, mubadir. Katanya dalam hati, dan mubadir itu kawannya setan. Wali Paidi tak mau berkawan dengan setan, maka ia pun membaca hizib mantra. Kemudian ia mengusapkan telapak tangan pada matanya dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya nampak sangat jelas. Terlihat olehnya segerombolan jin di luar goa sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut goa. Wali Paidi segera keluar dan mendatangi gerombolan jin yang sedang berdiskusi dekat mulut goa tadi. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan dan buyar dan pontang-panting. Wali Paidi mendatangi sekelompok jin lain guna minta korek api. Tapi belum sempat bertanya, mereka sudah kabur. Hingga tersiar Wali Paidi ngamuk dan mengobrak-abrik tempat para jin. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat tingkah Wali Paidi yang sebenarnya hanya ingin minta atau pinjam korek api. Akhirnya tibalah Wali Paidi di pusat kerajaan jin Gunung Arjuna. Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit jin yang memang diperintahkan oleh rajanya untuk menyambut Wali Paidi. Tampak wajah-wajah ketakutan dari prajurit jin ini ketika melihat Wali Paidi. Dalam istana Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Raja Ismoyo turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkannya untuk duduk di sampingnya. Dengan sopan Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah menggegerkan kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang tahu penyebab perkaranya. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Mendengar pertanyaan itu, Wali Paidi pun menjawab, "Aku tidak marah dan aku pula tidak mengobrak-abrik rakyatmu. Aku hanya mencari korek api. Apakah Anda punya?" Raja Jin merasa heran dengan pertanyaan ini, sebab di dunia jin tidak kenal namanya korek api. Namun dengan sopan beliau bertanya kembali, "Maaf kalau hamba boleh tahu, untuk apa korek api itu, Tuan?" Wali Paidi menjawab, "Untuk menyalakan rokokku ini, dan juga untuk menyalakan api guna memasak air untuk membuat kopi. Punya korek api tidak?" "Loh, kalau hanya untuk membuat api, cukup begini saja, Tuan," ujar Raja Jin sambil mengacungkan telunjuknya yang menyala seperti korek api.
Wali Paidi tersadar. "Oh, maaf Tuan Raja, saya lupa kalau bangsa sampean ini terbuat dari api," kata Wali Paidi sambil mendekatkan mulut dan rokoknya ke telunjuk Raja Jin. Sambil merokok dan duduk dekat raja, mereka berdua asik ngobrol dan diskusi segala masalah yang ada di kerajaan jin ini. Dari situlah Wali Paidi menjadi tahu bahwa masyarakat jin di wilayah ini belum Islam, dan banyak manusia yang datang ke tempat ini untuk meminta pertolongan agar dapat menggandakan uang dan pertolongan untuk bisa menjadi pejabat. Sambil tertawa, jin itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan anak buahnya adalah tipuan belaka. Mereka tidak dapat menggandakan uang, mereka hanya mampu dengan cepat memindahkan uang orang lain. Jadi kalau si peminta mengira uangnya tergandakan, di tempat lain ada yang kehilangan. Begitu pula dengan pertolongan yang lain, hanya tipuan belaka. Sampean dan rakyat sampean harus Islam, menyembah Allah Sang Maha Perkasa dan pengatur jagat raya ini. Sampean pernah dengar nama Ifrit bukan? Raja Jin yang dugdeng itu, dia saja menyembah Allah, ujar Wali Paidi sambil menatap wajah raja dalam-dalam. Ya, kami semua di sini pengikut Ifrit yang agung, kami memujanya, ujar Raja Ismoyo. Apa Ifrit pernah kemari dan mengajarkan sesuatu pada negeri jin ini? Tanya Wali Paidi. Kami tidak tahu Tuan, kami hanya mendengar dari nenek moyang kami yang pernah berkelana sampai ke negeri Baghdad, dan kami selalu taat pada tetua-tetua kami. Apa ini salah? Sahut Raja Jin menunduk. Tidak salah-salah amat, tapi sampean dan rakyat sampean harus mengikuti agama Ifrit, bukan menyembah dan mengagungkannya. Ifrit itu beragama Islam, kata Wali Paidi. Maaf tuanku, apakah tuntunan yang disampaikan Ifrit yang agung harus diganti dengan tuntunan Islam? Tanya Raja Jin lagi. Loh, begini loh Pak Raja, Ifrit itu pengikutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu putra Daud alaihissalam, penerus Nabi Musa alaihissalam. Sedang Nabi Musa itu penerus agama Ibrahim alaihissalam, agama yang lurus, menyembah Allah, dan diteruskan sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ifrit itu sudah Islam sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sudah segini dulu, nanti kapan-kapan saya akan kemari lagi dan mengajari sampean dan rakyat sampean. Saya pamit dulu sebab belum berbuka, kata Wali Paidi sambil beranjak berdiri dari kursi. Legalah masyarakat jin setelah mereka tahu bahwa Wali Paidi tidak marah dan tidak berniat untuk mengobrak-abrik kerajaan jin. Masyarakat yang tadinya lari berlindung ke kerajaan, mereka pada pulang ke kampungnya masing-masing. Sedang Wali Paidi kembali ke goa, digendong oleh seorang jin yang diperintahkan oleh sang raja untuk mengawal sekaligus difungsikan sebagai korek api. Bila dilihat kasat mata orang awam, Wali Paidi seperti terbang dengan duduk bersila. Padahal dia digendong oleh jin yang tidak terlihat oleh manusia. Serta saat menyalakan korek api, tampak kasat mata orang awam seperti Wali Paidi sedang sulapan. Api, Wali Paidi berkata, maka tiba-tiba muncullah api untuk merokok atau menghidupkan kompornya. Padahal yang menyalakan adalah jin yang tidak terlihat itu. Larut malam entah jam berapa, andaikan Wali Paidi membawa arloji, mungkin saat itu jam 2 malam. Wali Paidi duduk kusuk sedang tahiyat akhir pada sholat tahajudnya yang entah rakaat keberapa. Tiba-tiba jin korek api yang menemaninya berteriak suara batin. Tuan, saya boleh pergi sebelum ayam berkokok. Semuanya sudah saya siapkan untuk Tuan. Wali Paidi sudah terbiasa sholat kusuk dan bisa tak mendengar suara apapun. Namun karena terikan ini suara batin, maka agak terganggu juga kekusukannya. Setelah salam dan sedikit menahan perasaan agar tidak marah, ia menoleh ke arah jin dan berkata, apa kamu sengaja menggoda orang sholat? Sholat itu apa toh Tuan? Tanya jin dengan polos. Sholat itu sembahyangnya orang Islam, jawab Wali Paidi. Tuan sembahyang kok jungkal-jungkal, tidak duduk semedi. Jadi saya kira olahraga. Maaf Tuan kalau saya tidak tahu.
Tapi saya boleh pergi kan Tuan? Semua kebutuhan Tuan telah saya lengkapi. Saya boleh pergi ya Tuan? Pinta Jin dengan memelas. Ya, pergi sana. Tapi ingat, setelah maghrib, kamu atau temanmu harus sudah ke sini. Saya akan kemari Tuan setelah matahari terbenam, jawab Jin. Dan plus, dia telah menghilang saat itu juga. Wali Paidi melanjutkan beberapa rakaat tahajud dan witir. Belum terdengar suara ayam berkokok, mungkin karena terlalu jauh dari perkampungan, jadi nggak terdengar suara ayam, apalagi suara adzan. Setelah witir sambil menunggu waktu subuh, Wali Paidi merenung dan bertanya pada dirinya, mengapa ia bertafakur ke Gunung Arjuna. Maka setelah menenangkan pikiran sejenak sambil bersila, seliut, Wali Paidi tertidur dan dalam tidurnya ia bermimpi ketemu Sultanul Aulia di suatu tempat dan suasana yang Wali Paidi belum pernah tahu. Setelah saling uluk salam, Sultanul Aulia bertanya, bagaimana rekreasimu di Gunung Arjuna? Rekreasi? Batin Wali Paidi. Iya, rekreasi, jawab Sultanul Aulia seolah tahu perasaan Wali Paidi. Maaf senior, saya juga ingin tanya. Di sana saya tidak melihat keganjilan apapun, tetapi mengapa senior minta saya ke sini? Ujar Wali Paidi yang kurang enak lelakunya, ke Gunung Arjuna dianggap rekreasi oleh seniornya. Sultanul Aulia atau pemimpin para wali mengulurkan tangan seolah memegang pundak kanan Wali Paidi. Dan cekekal, Wali Paidi terbangun. Entah berapa menit ia tertidur, tapi badannya sudah terasa segar, seolah tidur lebih dari 3 jam. Di alam sadar, Wali Paidi masih terngiang-ngiang kata Sultanul Aulia bahwa tugas wali itu adalah dakwah rahmatan lil alamin. Kalau lelaku hanya untuk menyenangkan diri sendiri, itu namanya rekreasi. Itu yang ada dalam benak Wali Paidi saat itu. Mulut goa di mana Wali Paidi menginap ini kebetulan menghadap timur. Jadi Wali Paidi bisa mengamati dari dalam goa bila sudah terbit nur fajar. Sambil menunggu nur fajar, dia memeriksa panci tempat memasak air untuk kopi dan supermi. Masih hangat karena wowonya masih ada, karena baranya masih ada. Kemudian dia memeriksa tempat supermi, ternyata di sana ada beberapa korek api yang masih baru. Wali Paidi yakin kalau itu bukan korek api yang dia bawa dari rumah. Dia tidak mau memakai barang itu karena merasa bukan miliknya. Dia kali ini menyalakan rokok dengan memanfaatkan bara yang masih ada sambil nyeruput kopi dan sisa supermi. Menjelang maghrib, hati Wali Paidi gundah ingin segera menanyai Jin yang tadi malam menemaninya tentang dari mana asal korek api yang ada di tempat supermi. Setelah surup, Jin itu datang dengan membawa teman. Tanpa basa-basi, Wali Paidi langsung tanya perihal korek api. Dari mana kalian mendapatkan korek api itu? Saya mengambilnya dari toko manusia di kampung bawah Tuan, ujar Jin. Loh, itu namanya mencuri. Dan siapa yang mencuri harus dipotong tangannya, kata Wali Paidi. Tidak mencuri Tuan, pemilik toko itu sering minta tolong bangsa Jin untuk mengganggu toko di sebelahnya. Jadi anggap saja korek itu sebagai upah saya. Jadi saya tidak mencuri loh Tuan, kilah Jin sambil memegang tangannya takut untuk dipotong. Baiklah, sekarang gendong aku ke rajamu, ujar Wali Paidi sambil memegang tangan Jin dan plus. Wali Paidi sudah duduk di sebelah Raja Ismoyo. Kali ini Raja Ismoyo tidak merasa takut, bahkan merasa lebih bersahabat dengan Wali Paidi. Tanpa basa-basi, Wali Paidi berkata, saya datang untuk mengislamkan sampean dan bangsa Jin yang ada di sini. Loh, ada perkara apa? Sampean ke sini digendong tentara saya dan ujuk-ujuk mau mengislamkan kami, jawab Raja Jin Ismoyo itu. Saya tahu bangsa sampeyan di sini belum Islam kan? Sampeyan sekarang nyembah apa? Kami tidak menyembah apa-apa. Kami hanya melakukan ritual seperti yang diajarkan Ifrit yang agung. Bahkan manusia ada yang datang bersemedi minta tolong kami. Oh, makanya anak buah sampeyan tidak ngerti orang sholat, tidak ngerti waktu maghrib, mencuri korek di toko dan tidak merasa salah, seperti sampeyan tidak Islam, celatu Wali Paidi. Ismoyo mendengarkan dengan serius, kemudian dia bertanya,
Apakah kalau bangsa jin menjadi Islam bisa jadi sakti seperti sampean? Kalau sampean dan pasukan jin menjadi Islam, nanti kalau mati bisa masuk surga dan tidak suka mencuri. Sekarang sampean mau masuk Islam apa tidak? Ujar Wali Paidi sambil menatap tajam mata Raja Jin. Raja Ismoyo terdiam sambil menundukkan kepala, entah apa yang terjadi dalam batinnya. Kemudian dia mendongak dan bergumam. Seperti kata raja-raja laut, kalau kami menjadi Islam, kami tidak perlu takut lagi pada matahari. Juga tidak takut pada kutukan bulan, karena kutukan-kutukan itu tidak mempan pada bangsa jin dan manusia yang Islam. Apakah benar demikian, Tuan Wali? Benar, asalkan mereka mau sholat dan berbuat baik, jawab Wali Paidi dengan singkat. Lalu upacara apa yang harus kami siapkan untuk menjadi Islam, Tuan? Tidak usah upacara-upacara, nanti saya ajari cara bersuci, bersyahadat, dan saya akan nginep di sini 3 hari untuk mengajari sholat. Bersyahadat itu apa, Tuan? Bersyahadat itu pernyataan untuk memeluk agama Islam. Sekarang kumpulkan bala tentara dulu. Nanti kalau bala tentara sudah Islam, baru mereka mengajari rakyat sampean untuk Islam. Tapi sebelumnya, suruh anak buah sampean untuk mengambil barang-barang saya di goa untuk dibawa ke sini. Dalam waktu tidak sampai semenit, barang-barang Wali Paidi sudah berada di hadapan Wali Paidi. Para tentara jin sudah pada kumpul di seputar istana. Jumlah mereka banyak sekali dan ternyata ada yang masih anak-anak. Wali Paidi tidak dapat membedakan mana tentara dan mana yang rakyat, karena selain mereka tak berseragam, wajahnya pun hampir sama. Wali Paidi bingung juga bagaimana cara mengajari wudhu, lawang jin itu tidak tersentuh air. Untung ada cara tayamum hingga jin bisa bersuci. Setelah siap, Wali Paidi mengajak Raja Ismoyo dan 2 orang jenderalnya untuk diislamkan terlebih dahulu. Agak sulit juga mengajarkan jin Jawa untuk membaca syahadat, tapi akhirnya bisa. Setelah mereka bertiga sudah bersyahadat berwudu tayamum, Raja Ismoyo didampingi 2 jenderalnya berdiri di atas batu dan dianggap sebagai mimbar. Saat itu bulan yang lebih dari separuh berada tepat di atas kepala. Raja Ismoyo memimpin para jin Gunung Arjuna untuk bersyahadat sebagai pernyataan masuk Islam. Ketika para jin itu bersyahadat, bumi seakan bergetar. Gemuruh suara binatang sehutan Gunung Arjuna mulai dari jangkrik, belalang, sampai burung-burung tidur pun terpaksa bangun untuk sekedar bersiul. Kera-kera yang tidur pun terbangun untuk ikut bersyukur. Babi hutan malam itu mulai membatalkan merusak kebun dan bersyukur juga. Mereka bergembira dan seolah bernyanyi, jin Gunung Arjuna masuk Islam. Selama 3 hari Wali Paidi tinggal di istana jin untuk mengajari kerabat istana menjalankan sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Kali ini Wali Paidi tidak hanya makan supermi, tapi juga buah-buahan yang diambil dari hutan itu bukan buah-buahan kebun. Selesai sholat isya berjamaah dengan para jin, Wali Paidi pamit pulang. Sebelum pamitan turun gunung, Wali Paidi pesan pada Raja Ismoyo, "Insya Allah saya akan datang lagi kemari untuk mengajarkan tata cara sholat jenazah dan sholat gerhana. Sekarang saya mau pamit dulu." "Apa tidak perlu digendong oleh pasukan saya, Tuan? Biar cepat sampai di tujuan sampean." "Ndak usah, saya bisa lebih cepat dari jin. Tapi kali ini saya ingin turun jalan kaki sambil olahraga. Assalamualaikum." Pamit Wali Paidi sambil menyangklong rangselnya yang sudah agak ringan. Al-Kashmiri dalam Faid Al-Barri A'la Sahih Al-Bukhari menyamakan iktikaf yang dilakukan oleh kalangan fuqaha atau ahli fikih dengan kholwat yang dilakukan oleh kalangan sufi. Kholwat bukan karangan para sufi, melainkan ajaran yang secara implisit terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Nabi Muhammad SAW pernah berkholwat dan menyendiri atau tahannuts di Gua Hiro. "Aku berada di Gua Hiro selama sebulan." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. 10 hari ialah batas minimal dalam berkholwat.
Sunnah memberi petunjuk 40 hari untuk kholwat, seperti perjanjian pada Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suka berkholwat. Beliau berkholwat di Gua Hiro dan beribadah dalam waktu beberapa malam sebelum beliau kembali kepada keluarga beliau dan mengambil bekal. Kemudian beliau pulang ke rumah Khadijah dan mengambil bekal lagi. Sampai akhirnya wahyu datang kepada beliau sedang beliau berada di Gua Hiro. Hadis riwayat Bukhari. Setelah berkholwat ke Gua Hiro berarti menetap, mengurung diri atau berdiam diri di masjid. Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan bahwa barang siapa menginginkan agamanya sehat dan raga serta jiwanya tentram, lebih baik ia memisahkan dirinya dari orang banyak. Sesungguhnya di zaman yang penuh ketakutan, memilih kesendirian adalah sikap orang yang bijak. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari terbiasa melakukan tahannuts dan menyendiri selama sekian hari. Bisa menyendiri 10 hari. Bahkan melakukannya sampai jangka waktu sebulan. Apa tujuannya? Pakar tafsir Al-Quran, Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kegiatan menyendiri Nabi dilukiskan oleh Aisyah sebagai dicintakan kepadanya menyendiri, yakni yang artinya kegiatan menyendiri itu dijadikan Allah kesukaan bagi beliau, Nabiullah Muhammad SAW. Dijelaskan kegiatan menyendiri atau menjauh dari hiruk pikuk keramaian hidup biasa juga dilakukan oleh Al-Hunafa pada masa jahiliyah. Bahkan diriwayatkan kakek Nabi Abdul Muthalib pun pernah melakukannya. Adapun Nabi melakukan penyendirian untuk tujuan tahannuts atau tahannuf, yang berarti melakukan kegiatan yang menghantar kepada Al-Hanafiyah atau memasuki jalan lurus. Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ajaran yang hanif, yang tidak bengkok. Ajaran monoteisme itu tidak memihak pada pandangan agama yang keliru. Maka demikian, kegiatan menyendiri Nabi Muhammad SAW adalah kegiatan yang menghindari dosa. Tentu saja ini dapat terlaksana dengan meninggalkan perbuatan syirik dan tempat merajalelanya kemungkaran. Maka dari sinilah Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Makkah yang ketika itu dipenuhi dengan kemusyrikan serta keaneka dosa dan penganiayaan. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan kegiatan yang tak lepas pula dari sikap menyendiri yang ditempuh. Perlu digarisbawahi bahwa bertahannuts dan menyendiri yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu tidak dapat dipersamakan dengan bertapa. Bertapa atau menjauh sepenuhnya dari segala sesuatu sehingga tidak berhubungan sedikit pun atau sesaat pun dengan manusia adalah sikap yang berbeda dengan menyendiri Nabi. Ibnu Hisham bahkan menyampaikan Nabi bertahannuts selama sebulan setiap tahun. Dia berkata, beliau memberi makan siapa di antara orang-orang miskin yang mendatangi beliau. Dan apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan keberadaan beliau di sana selama sebulan itu, yaitu ketika bertahannuts, yang pertama beliau lakukan adalah datang ke Ka'bah sebelum kembali ke rumah beliau untuk bertawaf sebanyak 7 keliling atau sebanyak apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan bahwa bertahannuts yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW sebelum datangnya wahyu kepada beliau boleh jadi merupakan tata cara yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyendiri di sini bisa dalam bentuk renungan, tafakkur atau berpikir, zikir, dan mensyukuri serta mengagungkan Allah yang Maha Esa serta mensucikannya dari segala sifat yang tidak wajar baginya. Dalam konteks ini, wajar diingat bahwa Al-Quran pun menggarisbawahi perlunya berzikir dan bertafakkur. Itu lebih utama daripada beribadah dalam bentuk ritual selama 1000 tahun. Ini tentu bila ibadah itu tidak mencapai substansinya. Dalam konteks ini, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat ke-52,
yang artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya, engkau tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengan dia, siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ketika Nabi Muhammad SAW bin Abdullah berusia 40 tahun sebelum menjadi Rasul, beliau mengalami masa-masa galau. Beliau mendadak sering bermimpi aneh dan menyenangkan. Sejak saat itu, beliau mulai menyukai tahanus, semacam kholwat atau uzlah, atau mengasingkan diri ke Gua Hiro. Beliau pulang ke rumah dan meminta istrinya, Khadijah, untuk menyelimutinya. Beliau bercerita kepada istrinya bahwa dalam tahanusnya itu, ia melihat malaikat Jibril datang dan menyuruhnya membaca kalam ilahi yang ia tidak tahu bagaimana membacanya. Dengan bimbingan Jibril, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah membaca ayat per ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat itu begitu mengesankan dan membekas dalam jiwa beliau. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Itulah wahyu pertama kalinya yang diterima Nabiullah Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dan peristiwa inilah yang menandai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan Nabi melakukan uzlah dan tahannuts itu menjadi teladan yang sangat baik bagi kalangan sufi untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Dalam tradisi sufi dikenal istilah kholwat, istilah teknis dalam tradisi tasawuf yang berarti mengasingkan diri atau pengunduran diri. Secara khusus, kholwat atau uzlah berarti mengasingkan diri di sebuah zawiyah atau tempat khusus untuk ibadah para sufi, jauh dari keramaian selama beberapa hari, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, zikir, dan amalan amaliyah tertentu. Kholwat secara umum merupakan prinsip dasar dalam tradisi zuhud. Kegemaran para tokoh sufi muslim awal melakukan kholwat melakukan tema utama dalam literatur tasawuf. Tokoh sufi seperti Sufyan Ats-Tsauri dikenal sebagai tokoh sufi yang gemar hidup menyendiri. Dhunnun al-Mithri belajar dari seorang pertapa Syria tentang nikmatnya uzlah, kholwat, zikir, dan rahasia berbicara dengan Allah, atau yang istilahnya al-kholwat bi al-munajatihi. Sufi lain Abu Bakar Asyibli pernah memberikan nasihat mengenai praktik kholwat. Bergantunglah pada kesunyian, hapuskan namamu dari ingatan orang-orang di sekitarmu, dan hadapkanlah wajahmu pada dinding untuk melakukan sholat sampai engkau meninggal dunia. Al-Imamul Ghazali semasa pengembaraan intelektualnya pernah bertapa di atas menara Masjid Jami' Damaskus. Sekembalinya dari Baitul Maqdis, beliau melakukannya selama 10 tahun. Selama masa itulah Al-Ghazali mengaku telah dikaruniai kekuatan yang lebih tinggi yang menyingkapkan padanya berbagai misteri dunia spiritual yang oleh Al-Imamul Ghazali disebut kasyaf atau pandangan langsung, dan cita rasa batiniyah yang sangat halus. Al-Ghazali bahkan menganjurkan kepada para sufi untuk uzlah, berkholwat selama 40 hari dalam 1 tahun, dan menjalaninya dengan puasa dan sholat. Untuk uzlah maupun iktikaf bisa dilakukan sendiri tanpa bimbingan guru. Namun dalam kholwat, untuk mempraktekkannya sangat dianjurkan ada guru pembimbing atau mursyid. Jika tidak, ada kemungkinan untuk tidak membawa kebaikan, tetapi malah justru sebaliknya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.